فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita baca ayat yang ke-161 dan yang setelahnya surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku telah memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Rabbku telah memberiku agama yang lurus, dinan qiyamah, agama yang bernilai tinggi, iman. Millata Ibrahim, agama itu adalah agamanya Ibrahim. Hanifah, Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amman siwa, yang menghadap hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Ini maknanya al-hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim sama sekali bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrikin. Ini lebih kuat maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana musyrika. Dia bukan orang musyrik. Sehingga ayat ini menunjukkan jauhnya Ibrahim dari orang-orang musyrikin, bahkan bagian dari mereka pun tidak. Karena ada yang walaupun dia mukmin, tapi dia tinggal masih bersama dengan orang musyrikin, sehingga dia masih dianggap minal musyrikin. Dari sisi keduniaan dia masih masuk ke dalam bagian orang musyrikin, walaupun dia apa ini? Mukmin. Makanya ayat ini lebih kuat. Ibrahim tidak hanya sekedar bukan musyrik, tapi bahkan dia tidak termasuk bagian dari orang musyrikin. Paham maksudnya ya? Nah, artinya dia sangat-sangat jauh dan betul-betul meninggalkan kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Makanya Allah nggak mengatakan wa ma kana musyrika. Ibrahim bukan orang musyrik. Karena walaupun dia bukan orang musyrik, tapi dia masih tetap bersama dengan mereka. Ibrahim meninggalkan mereka semua dan tidak mau menjadi bagian dari mereka, walaupun dia masih apa ini? Mukmin. Tidak. Dia nggak mau. Makanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tazilukum, aku tinggalkan kalian semua. Dan apa yang kalian ibadahi. Ibrahim sama sekali tidak masuk bagian dari orang musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya itu adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itulah yang aku diperintahkan dengannya, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Nabi setiap kaum adalah orang yang pertama kali dari kaum itu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi setiap kaum itu adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini. Nah, kalau dari sebelum-sebelumnya ya ada para nabi, para rasul. Nah, tapi dari umat ini, setiap umat itu yang pertama kali berserah diri kepada Allah adalah siapanya? Nabinya.
Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di ayat yang ke-161 ya'muru ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqula wa yu'lina bima huwa alaihi minal hidayati ila siratil mustaqim. Di ayat ini Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dan mengiklankan, mengumumkan besar-besaran tentang apa yang beliau dapatkan berupa hidayah kepada jalan yang lurus. Diumumkan, aku berada di jalan yang lurus. Ad-dinul mu'tadil, agama yang pertengahan. Tidak gulu, tidak berkurang-kurang. Tidak gulu ke atas, tidak gulu ke bawah. Ini mana ad-dinul qayyim. Dinang qiyamah. Artinya apa? Ad-dinul mu'tadil, agama yang pertengahan, agama yang adil. Al-mutadammin lil aqaidin nafi'ah, yang isinya mengandung keyakinan-keyakinan yang bermanfaat. Wal a'malus salihah, dan al-a'malis salihah, mengandung amalan-amalan saleh. Wal amri bikulli husnin atau hasanin wan nahi an kulli qabih, yang mengandung perintah kepada setiap perkara yang baik dan larangan dari setiap perkara yang jelek. Ini ciri-ciri dan sifat-sifat ad-dinu al-mu'tadil. Ciri-cirinya agama yang qayyim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinang qiyamah. Ciri-cirinya apa? Mengandung keyakinan-keyakinan yang bermanfaat, mengandung amalan-amalan saleh, mengandung perintah kepada setiap perkara yang baik dan mengandung larangan dari setiap perkara yang jelek. Kalau ada semuanya itu, baru agama itu disebut agama apa ini? Qiyaman. Agama yang qayyim, agama yang lurus. Ini siratul mustaqim. Alladzi alaihil anbiya wal mursalin. Yang berada di atasnya itu para nabi dan rasul. Sehingga semua nabi dan rasul itu di atas ad-dinul qayyim. Khususan imamul hunafa, terlebih khusus pimpinan para muwahhidin, para ahli tauhid, para hunafa. Tadi maknanya hanif, al-muqbil alallah wal mu'rid amman siwa, yang menghadap hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Pimpinan mereka semua adalah wawalidu man bu'itha min ba'di mautihi minal anbiya, dan ayah dari setiap yang diutus setelah kematiannya minal anbiya, berupa nabi. Sehingga nabi-nabi yang datang setelah Ibrahim itu dari keturunan dia. Setelah Ibrahim wafat, maka yang meneruskan kenabian dan kerasulan itu adalah keturunannya. Makanya dia dibilang Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah beliau wafat itu semuanya dari keturunan Ibrahim. Khalilu Ar-Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Bukan lagi sekedar Habib ini. Ini lebih tinggi daripada Habib. Ini Khalilnya. Khullah itu a'lal mahabbah. A'la darajatil mahabbah. Tingkatan cinta yang paling tinggi. Itu namanya khullah. Bukan mahabbah. Orangnya disebut dengan apa? Khalil. Khalilur Rahman. Dan ini hanya dua yang bisa sampai ke sana. Beliau dan juga Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hanya dua Khalil yang ada. Kalau Habib banyak. Yang sekedar dicintai banyak. Tapi untuk Khalil ini hanya dua. Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini contoh untuk ad-dinul qayyim. Contoh untuk agama yang lurus adalah agama yang dibawa oleh bapaknya para nabi, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa dinul hanif. Itu adalah agama yang hanif.
Apa itu hanif? Al-ma'il an kulli dinin ghairi mustaqimin. Agama yang condong dari, berpaling dari setiap agama yang tidak lurus. Min adyani ahlil inhiraf, dari agama-agama orang-orang yang menyimpang. Kal Yahud wan Nasara wal musyrikin. Seperti agamanya Yahudi, Nasara dan musyrikin. Wa hadza umumun. Ini umum. Sampai sini ini apa? Ini umum. Summa khassasa min dzalika asraful ibadat. Ini agamanya Al-Qayyim yang secara umum. Kemudian Allah mengkhususkan dari bagian agama yang lurus itu dengan ibadah yang paling mulia, asraful ibadat. Tadi awalnya Allah cerita bahwasanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kita untuk mengikutinya dan dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah agama yang apa ini? Qayyim. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya agama Qayyim ini adalah agama yang begini, yang mengandung akidah yang bermanfaat, mengandung amal soleh, dan menyuruh kepada setiap yang baik dan melarang dari setiap yang jelek. Kemudian dikasih contoh bahwasanya contoh agama yang Qayyim itu adalah seperti agama yang dibawa oleh siapa ini? Ibrahim. Bagaimana agama Ibrahim ini? Agama yang isinya adalah berpaling jauh dari semua agama yang menyimpang. Baru kemudian dicontohkan dengan salah satu jenis ibadah yang paling mulia dalam agama yang Qayyim itu. Apa itu? Faqala, kata Allah, Qul inna salati wa nusuki. Kasih dua contoh. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Aidzabhi, nusuki aidzabhi, sembelihanku. Ini supaya nyambung antara dinul qayyimnya Muhammad SAW dengan dinul qayyimnya siapa ini? Dengan dinul qayyimnya Ibrahim alaihissalam. Dengan ibadah menyembelih itu awalnya dari mana syariatnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya dikasih contoh ini supaya ada hubungan dengan Ibrahim alaihissalam. Dan juga ini dua di antara ibadah yang paling asyraf, yang paling mulia. Wa dzalika li syarafi hatainil ibadatain. Dan diberi contoh dengan dua ini karena kemuliaan dua ibadah ini, wa fadlihima, dan keutamaannya, wa dalalatihima ala mahabbatillahi ta'ala. Dan keduanya menunjukkan atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasuddin lahu, dan keikhlasan agama terhadapnya, untuknya, wa taqarrub ilaihi bil qalbi, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati, wal lisani wal jawari, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Ini salat. Mendekatkan diri dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ada amalan hatinya, ada amalan lisannya, dan ada amalan apanya? Anggota tubuh. Wa bidzabhi, dan juga dengan menyembelih. Kasih contoh dengan sembelihan, alladzi huwa bazlu ma tuhibbuhun nafsu, yang mana maknanya adalah mengerahkan, mengeluarkan apa yang dicintai oleh jiwa, minal mali, berupa harta. Dibelikan binatang, kemudian binatangnya diapain? Dipotong, dimatikan binatangnya. Padahal belinya pakai uang. Nah, lima huwa ahabbu ilaiha, demi sesuatu yang lebih dicintai oleh jiwa. Nggak apa-apa keluar uangnya demi mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada harta itu. Ini makna yang terkandung dalam perbuatan apa ini? Menyembelih. Mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa demi mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai oleh apa? Jiwa. Ini dua-duanya disenangi oleh jiwa. Nah, tapi dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, nggak apa-apa. Keluar apa yang dia senangi, kemudian demi memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang lebih apa ini? Dia cintai. Nah, wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Ini luar biasa ya kan pada ibadah menyembelih ini. Nah, makanya kata para ulama tidak cukup, bahkan lebih afdal, jauh lebih afdal menyembelih daripada bersedekah dengan uang semisal itu. Walaupun sama-sama keluar apa? Uang. Nah, wa man akhlasa fi salatihi wa nusukihi, maka barang siapa yang ikhlas dalam salatnya dan sembelihannya, istalzama dzalika
ikhlasahu lillahi fi sairi a'malihi. Barang siapa yang mengikhlaskan dalam sholatnya dan sembelihannya, maka itu mengharuskan untuk dia mengikhlaskan kepada Allah semua amalannya. Dua ini hanya sebagai apa? Contoh. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini umum. Hidupku dan matiku. Semuanya apa? Lillahi rabbil alamin. Kalau sudah bisa mengikhlaskan dua ini untuk Allah, sholati wa nusuki, maka konsekuensinya semua amalan yang lain pun juga harus diikhlaskan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dua ini hanya contoh saja. Wa qauluhu wa mahyaya wa mamati, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa mahyaya wa mamati ai ma'atihi fi hayati wa ma yajrihi Allahu alayya wa ma yuqaddiru alayya fi mamati, adalah apa yang dia datangkan dalam kehidupanku, semua yang didatangkan oleh Allah dalam kehidupanku, dan apa yang Allah berlakukan atas diriku dan apa yang Allah takdirkan atas diriku pada matiku, semuanya itu al-jami', mau sehatnya, mau hartanya, mau keluarganya, semuanya itu adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan kepadaku dalam hidupku ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-jami' lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, enggak ada sekutu untuknya, hanya milik dia dan untuk dia. Fil ibadah, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulki wat tadbir. Sama seperti tidak ada sekutu baginya dalam kepemilikan dan pengaturan. Wa laisa hadzal ikhlas lillahi ibtida'an minni. Dan bukanlah pengikhlasan ibadah ini hal yang baru dariku, bukan aku yang mengawalinya. Wa bid'an ataituhu min tilqa'i nafsi. Ini bukan sesuatu yang aku ada-adakan dari diriku sendiri. Bal bidzalika umirtu. Makanya dikatakan wa bidzalika umirtu untuk menegaskan ini bukan agama buatan-buatanku sendiri. Aku disuruh melaksanakan ibadah seperti ini, mengikhlaskannya untuk Allah. Ini umirtu. Aku diperintah. Bukan hasil karangan-karanganku, bukan agama ciptaanku ini. Ini adalah agama yang diperintahkan oleh Allah. Aku dapat perintah untuk beragamanya seperti itu. Untuk menjadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Nah, wa bidzalika umirtu, ini perintah. Aku cuma menjalankan perintah saja, bukan aku buat-buat sendiri. Itu maknanya. Kenapa didatangkan wa bidzalika umirtu? Amran hatman, perintah yang harus. La akhruju minat taba'ah illa bintithali. Aku tidak lepas dari bebannya kecuali dengan melaksanakannya. Aku diperintahkan untuk beragama seperti ini, gak akan lepas perintah ini dariku sampai aku apa ini? Melaksanakannya. Baru aku sudah apa ini? Lepas bebanku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri min hadhil ummah. Bukan dari seluruh umat, tapi dari umat ini. Sebelum beliau ada yang muslim? Banyak. Paham ya? Sehingga setiap umat itu yang pertama kali muslim itu adalah siapanya? Adalah nabinya. Dalam setiap umat yang pertama kali berserah diri itu adalah siapanya? Adalah nabinya mereka masing-masing. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini, 161 sampai 163, yang pertama adalah Nabi SAW hanyalah sebagai penyampai. Nabi SAW hanyalah sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hanyalah sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. An-nabi innama huwa muballighun anillah. Qul innani hadani. Rasul cuma disuruh-suruh saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan, bilang sama mereka. Ini menunjukkan Rasul hanya menyampaikan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innani hadani rabbi, dan seterusnya. Faedah yang berikutnya,
perintah Allah kepada nabinya untuk mengumumkan hidayah yang beliau dapatkan dari Allah kepada jalan yang lurus. Perintah Allah kepada nabinya untuk mengumumkan hidayah yang beliau dapatkan kepada jalan yang lurus. Disuruh diumumkan dan tidak malu. Ini namanya i'tizaz biddin. Merasa bangga dengan agama. Senang kalau bisa ditandai agamanya. Gitu. Senang kalau orang lain itu tahu bahwasanya dia adalah seorang muslim. Ini harus ditanamkan pada hati para pemuda, para syabab, para anak-anak. Agar kita itu tidak minder kalau di luar sana. Identitas yang menunjukkan Islamnya malah disembunyikan. Malah malu. Pecinya nggak dipakai. Jubahnya dilepas. Malah nggak nampak Islamnya. Orang nggak tahu kalau nggak kenal ini Islam atau apa. Kafir. Masa iya kita mau diperlakukan kayak gitu? Kan iya. Kita nggak bangga dengan orang nandai kita sebagai seorang apa ini? Muslim. Pakai identitasnya, pakai pecinya, pakai sarungnya, pakai jubahnya. Biar orang walaupun nggak kenal dengan kita tahu, oh ini orang apa ini? Islam. Nampak agamanya walaupun kita nggak ngomong. Ini kan namanya mengumumkan dengan perbuatan. Ya, ini lebih berat. Kalau Rasulullah SAW disuruh mengumumkannya dengan mengatakan, "Qul, bilang, innani hadani, pamer." Iya kan? Ini pamer, bangga dengan Islam, pamer dalam konteks yang positif untuk membanggakan agama yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Aku dapat hidayah dari Allah kepada jalan yang lurus, tidak seperti kalian yang sesat. Ini lebih berat lagi. Kalau kita disuruh mengumumkannya dengan cara apa ini? Berbicara. Iya kan? Sehingga kalau kita nggak sanggup berbicara untuk mengumumkan, menampakkan akidahnya kita, setidaknya dengan apa ini? Dengan sikap, dengan perbuatan. Pasang tanda-tanda Islamnya kita itu. Kalau kita keluar, kalau kita ke pajak, kalau kita kemana. Nampakkan bahwasanya, oh ini orang yang nggak kenal pun tahu, ini orang apa ini? Islam. Ini orang apa? Orang Islam. Agamanya Muslim. Tahu, ada identitas yang menunjukkan kita itu bangga dengan keislaman kita, bukan minder-minder, malu-malu, segala macamnya. Berarti kita kurang yakin dengan kebenaran yang ada pada Islam ini. Nah, faedah yang berikutnya, al-hidayah wa taufik biyadillah azza wa jalla. Hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah azza wa jalla saja. Makanya kata Rasul, innani hadani rabbi. Aku dikasih petunjuk oleh Rabbku, bukan yang lain. Yang ngasih hidayah cuma Rabbku saja. Qul innani hadani rabbi. Yang namanya petunjuk dan taufik hanya dari Allah azza wa jalla saja. Faedah yang berikutnya, pemuliaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuliaan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuliaan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disandarkan Rob itu kepada diri beliau. Qul innani hadani Rabbi. Padahal Allah Robnya semua kan. Kan Allah Robnya semua. Robnya kita kayak dibilang enggak, tapi Robbi. Robnya siapa ini? Muhammad. Supaya naik namanya siapa ini? Muhammad SAW. Makanya disandarkan Rob itu kepada siapa? Diri beliau. Innani hadani Rabbi. Padahal Allah Robnya semua. Tapi sengaja Allah ingin memuliakan Nabi SAW. Disandarkanlah kata Rob itu kepada dirinya. Rabbi. Robku. Robnya Muhammad. Padahal Allah Robnya semua. Paham ya? Sisi pemuliaan Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang berikutnya, pengagungan terhadap jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya Ibrahim alaihissalam. Pengagungan terhadap jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya Ibrahim dijadikan contoh sirat mustaqim, contoh dinul qayyim adalah agamanya siapa? Ibrahim. Allah ingin mengagungkan jalannya Allah dan agamanya Ibrahim. Karena itu agama yang lurus, agama yang sempurna. Dinan qiyaman millata Ibrahim. Ya, dijadikan contohnya agamanya siapa? Ibrahim. Allah ingin mengangkatnya dan menyanjungnya. Faedah yang berikutnya,
keikhlasan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dan sembelihannya, keikhlasan Nabi kita dalam sholat dan sembelihannya, bahkan hidup dan matinya, bahkan hidup dan matinya, semuanya beliau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya beliau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang berikutnya, yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari setiap umat adalah nabinya. Yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari setiap umat adalah nabinya. Wa ana awwalul muslimin. Orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari setiap umat adalah nabinya. Faedah yang berikutnya, besarnya kedudukan sholat dan menyembelih di dalam Islam. Besarnya kedudukan sholat dan menyembelih dalam Islam. Makanya dijadikan sebagai contoh Dinul Qayyim. Contoh bentuk pelaksanaan dari Dinul Qayyim itu adalah dengan cara sholat dan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nggak pakai yang lain, contohnya pakai sholat. Akhirnya mumpung pembahasan tentang sholat ya, kan? Tolong saling diingatkan semuanya, untuk santri. Kalau sudah azan, tolong jangan ada suara. Ya. Karena paling jengkel ya, paling sedih ya. Kalau masih udah selesai azan tapi suaranya masih rame di tempat duduk, di tempat sholat di masjid, kadang di teras, kadang ada masih buka asrama. Kalau udah azan itu tolong suaranya nggak usah ada. Nah, langsung sholat atau langsung mau wudhu, kalau mau wudhu belum wudhu, tapi nggak usah rame, nggak usah ada suara. Kadang masih azan pun, azannya belum selesai pun udah rame, masih rame. Ini tolong diingatkan, mau anak-anak mau dewasa, suruh diam. Kalau anak-anak nggak bisa dibilangin suruh diam, harus suruh pulang, bentar. Betul ya kan? Suruh diam, suruh duduk gitu. Udah selesai azannya, suruh jawab azan, suruh baca doanya, suruh sholat gitu. Paham ya? Kalau udah siap azan, tolong jangan ngapa-ngapain lagi, jangan ada suara. Anak selalu dengar tuh. Nah, baik di tempat duduk atau di masjid, ada yang lari, ada yang apa lah. Nggak pantas. Masa kita kalah sama orang-orang awam? Kalian pernah sholat tempat umum? Pernah kan? Selesai azan ada suara? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Di masjid umum itu, saya udah azan mau nunggu qomat itu, nggak ada apa ini? Nggak ada suara. Suara itu nggak ada. Coba kalau berani kita mengeluarkan suara itu. Kalau nggak ditengok orang satu apa ini? Satu masjid. Iya kan? Iya. Nah, lagi masjid-masjid yang kecil ya, nggak lebar halamannya, nggak ada apa tempat lari-larinya. Nggak ada suaranya nggak ada. Iya kan? Kita berapa kali ya selalu setiap pulang dari luar ya selalu sholatnya di sana. Nggak ada. Suara itu nggak ada. Masa kita iya yang tiap hari belajar, masa kalah dari sisi itu. Nah, sehingga ini tolong diperhatikan. Ini makanya keutamanya sholat. Makanya Allah jadikan contoh untuk Dinul Qayyim. Pelaksanaan agamanya Ibrahim, caranya dengan mengikhlaskan sholat dan juga sembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang berikutnya, sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjadikan seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjadikan seluruh kehidupannya, bahkan kematiannya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup untuk Allah, kalaupun harus mati ya mati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjadikan kehidupannya dan kematiannya bahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini 3 ayat dari akhir surat Al-An'am
Sisa 2 ayat lagi insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.